Haleluya. Puji Tuhan, saya sampaikan selamat pagi dan salam sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bersyukur kita boleh kembali bersama-sama bersekutu, beribadah. Kita tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payah kita tidak akan sia-sia. Amin. Bapak Ibu di pujian pengantar untuk doa firman, di bait terakhir dikatakan, ku berjuang sampai akhirnya. Supaya pada akhirnya itu kita didapati setia kepada Tuhan. Mari kita berdoa, kita berusaha, kita berjuang dengan sungguh-sungguh supaya kita menjadi pengikut-pengikut Kristus yang setia, hamba-hamba Tuhan yang setia, yang pada akhirnya kita akan mendengarkan perkataan termanis yang semua orang pasti ingin dengar. Ketika kita berhadapan dengan Yesus di hadiratnya, dia berkata, baik sekali engkau hambaku yang setia, masuklah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Amin. Pagi ini saya akan berbicara tentang alasan yang tepat, alasan yang benar, the proper reasons dalam kita mengikut Kristus, dalam kita menjadi seorang Kristen. Karena hanya dengan alasan yang tepat, alasan yang benar dalam menjadi orang Kristen, dalam mengikut Kristus, kita akan dapat bertahan dan setia sampai akhir. Mari kita membaca di dalam Injil Lukas pasal yang ke-19 ayat 28 sampai ayat yang ke-44. Saya akan membaca untuk kita sekalian. Diberi judul perikop Yesus dieluk-elukan di Yerusalem. Ini dikenal sebagai Minggu Palem, ya. Awal minggu di mana Yesus mengalami penangkapan, penyalipan. Ini kisah yang sangat luar biasa, yang memberitahu kepada kita tentang alasan apa yang tepat untuk kita mengikut Yesus. Demikian firman Tuhan. Dan setelah mengatakan semuanya itu, Yesus mendahului mereka dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Ketika ia telah dekat Betfage dan Betania, yang terletak di gunung yang bernama Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan mendapati seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah kemari. Dan jika ada orang bertanya kepadamu, mengapa kamu melepaskannya? Jawablah begini, Tuhan memerlukannya. Lalu pergilah mereka yang disuruh itu, dan mereka mendapati segala sesuatu seperti yang telah dikatakan oleh Yesus. Ketika mereka melepaskan keledai itu, berkatalah orang yang mempunyai keledai itu, mengapa kamu melepaskan keledai itu? Kata mereka, Tuhan memerlukannya. Mereka membawa keledai itu kepada Yesus, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka dan menolong Yesus naik ke atasnya. Dan sementara Yesus mengendarai keledai itu, mereka menghamparkan pakaiannya di jalan. Ketika ia dekat Yerusalem, di tempat jalan menurun dari Bukit Zaitun, mulailah semua murid yang mengiringi dia bergembira dan memuji Allah dengan suara nyaring oleh karena segala mujizat yang telah mereka lihat. Kata mereka, diberkatilah dia yang datang sebagai raja dalam nama Tuhan. Damai sejahtera di sorga dan kemuliaan di tempat yang maha tinggi. Beberapa orang Farisi yang turut dengan orang banyak itu berkata kepada Yesus, Guru, tegurlah murid-muridmu itu. Jawabnya, aku berkata kepadamu, jika mereka ini diam, maka batu ini akan berteriak.
Dan ketika Yesus telah dekat dan melihat kota itu, ia menangisinya. Katanya, "Wahai betapa baiknya jika pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Tetapi sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu, sebab akan datang harinya bahwa musuhmu akan mengelilingi engkau dengan kubu, lalu mengepung engkau dan menghimpit engkau dari segala jurusan. Dan mereka akan membinasakan engkau beserta dengan pendudukmu, dan pada tembokmu mereka tidak akan membiarkan satu batu pun tinggal terletak di atas batu yang lain, karena engkau tidak mengetahui saat bila mana Allah melawat engkau." Lalu Yesus masuk ke bait Allah, dan mulailah ia mengusir semua pedagang di situ. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis, rumahku adalah rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun." Tiap-tiap hari ia mengajar di bait Allah. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat serta orang-orang terkemuka dari bangsa Israel berusaha untuk membinasakan dia, tetapi mereka tidak tahu bagaimana harus melakukannya, sebab seluruh rakyat terpikat kepadanya dan ingin mendengarkan dia. Haleluya. Puji Tuhan. Mengikut Kristus itu harus dengan alasan yang benar. Dan apakah alasan itu? Alasan yang benar dalam mengikut Yesus adalah karena Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Karena Yesus adalah pencipta langit dan bumi. Karena dia adalah Allah yang berdaulat. Dia adalah hakim atas seluruh ciptaan. Dan dia adalah satu-satunya pribadi yang sanggup membebaskan kita dari murka hukum Allah. Mengikut Yesus bukan hanya karena apa yang Yesus bisa lakukan untuk kita. Tetapi mengikut Yesus haruslah karena siapa dia. Amin. Amin. Itu penting. Ada cukup banyak orang yang mengikut Yesus bukan karena siapa Yesus yang sesungguhnya. Bukan karena pengenalan yang benar akan Yesus. Tetapi mereka mengikut Yesus karena apa yang mungkin Yesus dapat lakukan bagi mereka. Ada orang yang mengikut Yesus karena berpikir bahwa Yesus dapat memberkati kehidupan mereka saat ini. Mereka mengikut Yesus karena mereka tahu bahwa Yesus dapat menyembuhkan mereka dari sakit penyakit mereka. Mereka mengikut Yesus karena Yesus dapat memberi keberhasilan dalam rumah tangga, memberi keberhasilan dalam pekerjaan, dan banyak hal lagi yang mungkin Yesus dapat lakukan bagi mereka. Yesus adalah Allah yang Maha Kuasa. Amin. Sekalipun Yesus dapat melakukan banyak hal bagi kita, sekalipun Yesus tidak hanya mau dan sanggup menjawab doa-doa kita, tetapi itu bukan alasan yang benar dalam mengikut Yesus sehingga kita akan setia sampai akhir. Alasan yang benar untuk mengikut Yesus adalah karena dia adalah Tuhan dan Juru Selamat. Orang yang mengikut Yesus hanya karena alasan apa yang dia dapat kerjakan untuk hidup saya. Karena dia dapat menolong pekerjaan saya, menolong rumah tangga saya, menolong pergumulan saya. Maka orang yang mengikut Yesus dengan cara yang seperti itu, imannya enggak akan bertahan, saudara. Coba bayangkan, seperti orang-orang banyak ini, mereka berseru-seru, bersorak-sorai, mengatakan Hosana, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, karena mereka ingin Yesus menjadi Raja Penyelamat atas penjajahan di Roma, karena mereka ingin Yesus melakukan apa yang dapat dilakukan bagi mereka. Tetapi setelah melihat Yesus disalib, mereka kecewa, mereka putus asa, mereka meninggalkan Yesus. Bapak Ibu, kalau kita ikut Yesus alasannya apa yang dia bisa lakukan untuk saya, maka kita tidak akan bertahan dalam penderitaan.
Banyak orang berkata, katanya Tuhan baik. Katanya dia bisa menolong saya. Katanya dia bisa memberkati rumah tangga saya. Tapi ada kalanya dia yang berkuasa itu mengizinkan kita mengalami penderitaan juga. Amin. Amin. Dan saat kita mengalami penderitaan, kalau kita tidak mengikut dia karena siapa dia, orang akan tidak setia lagi kepada Tuhan. Sekali lagi, sekalipun Yesus mampu melakukan apa yang kita butuhkan, apa yang kita inginkan, itu bukan alasan yang tepat, alasan yang benar untuk kita mengikuti dia. Dasar yang benar mengikuti Yesus adalah karena dia adalah Tuhan. Dia adalah juru selamat, dia adalah penebus, dia adalah Allah yang berkuasa atas ciptaan, dia adalah hakim yang adil, dia adalah Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja. Dan kalau alasan kita mengikuti Yesus karena siapa dia yang sesungguhnya, maka apapun yang terjadi kita akan tetap dapat setia. Amin. Amin. Apapun yang kita alami dalam hidup ini, bahkan mungkin penderitaan sehebat apapun juga, karena Yesus itu Allah yang benar, karena dialah satu-satunya juru selamat, karena dia adalah hakim dan raja di atas segala raja, maka kita akan tetap setia mengikut dia, bahkan kalaupun kita harus kehilangan nyawa kita. Nah, inilah yang kita lihat dalam kisah ini, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Ketika Yesus masuk ke Yerusalem, dielu-elukan di Yerusalem dengan menunggangi seekor keledai muda yang belum pernah digunakan untuk mengangkat beban, karena keledai itu adalah untuk mengangkat beban, saudara. Maka peristiwa itu, Yesus itu memiliki arti berbeda bagi tiap-tiap orang yang melihat peristiwa itu. Orang memiliki persepsi yang berbeda-beda, saudara. Orang punya harapan yang berbeda-beda. Dan itulah yang menjadikan alasan mereka berseru, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Hosana bagi dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja yang datang dalam nama Tuhan. Kalau bagi Yesus sendiri, Yesus tahu bahwa perjalanannya menuju ke Yerusalem dengan menunggangi seekor keledai muda, itu adalah pernyataan kehadirannya sebagai Mesias bagi bangsa Israel. Yesus tahu persis dia sedang menyatakan dirinya sebagai Raja di atas segala Raja, Raja atas Israel, Mesias yang ditetapkan untuk bangsa Israel. Sekalipun Yesus tahu bahwa dia akan ditolak, tapi kedatangannya adalah menyatakan dirinya sebagai Mesias, sebagai Kristus yang diurapi itu. Dan bagi ke-12 orang murid, bahkan murid-murid yang lain, mereka melihat Yesus sebagai Mesias. Sebagai Kristus yang diurapi, saudara. Tetapi mereka salah berpikir tentang tujuan Yesus masuk ke Yerusalem. Mereka berpikir bahwa Yesus akan masuk ke Yerusalem untuk segera mendirikan kerajaannya di atas tahta Daud. Sementara yang lain memandang masuknya Yesus ke Yerusalem secara politis, saudara. Mereka berharap Yesus akan memimpin pemberontakan melawan penjajah Roma dan memberikan kemerdekaan bagi mereka. Lihat, ada banyak motivasi, ada banyak alasan bagi orang banyak yang mengikuti Yesus pada waktu itu. Tetapi di sisi lain pemimpin-pemimpin orang Yahudi, orang-orang Farisi frustrasi, guru tegur mereka. Karena mereka memuji-muji engkau, itu membuat posisinya tidak aman, saudara. Mereka tidak lagi menjadi senter pusat perhatian rakyat pada waktu itu, tetapi Yesus. Lihat, ada banyak alasan yang ditunjukkan oleh orang-orang yang melihat masuknya Yesus ke Yerusalem. Tetapi apa yang terjadi tidak sampai seminggu kemudian, saudara. Kita baru saja merayakan kematian Tuhan. Merayakan kebangkitan Tuhan. Belum seminggu Yesus ada di Yerusalem. Dia melakukan pelayanan di Bait Suci dan kepada orang-orang yang ada di situ. Belum seminggu.
Mereka yang berteriak, Hosana bagi Raja yang datang dalam nama Tuhan. Mereka yang baru saja berseru, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, Raja yang datang dalam nama Tuhan, damai sejahtera di surga, damai sejahtera di bumi. Sampai seminggu mereka berteriak apa? Salibkan Yesus, salibkan dia, salibkan dia, salibkan dia. Ngeri gak saudara? Baru ngomong, yang aku cinta kamu. Aku sayang kamu. Aku rela memberikan apapun untuk kamu. Tidak sampai seminggu, aku benci sama kamu. Karena alasan yang keliru, saudara. Ngeri kan? Tidak sampai 1 minggu, satu muridnya Yudas Iskariot mengkhianati dia dengan ciuman. Yang berkata, ku mau cinta Yesus selamanya. Hari ini, minggu depan gak muncul lagi ke gereja. Kan seperti itu. Selidiki aku, Tuhan aku mau taat. Lihat hatiku, jatuh dalam kubangan dosa lagi. Yang nyanyi setia, setialah sampai mati, belum mati sudah menyembah Allah-Allah yang lain. Itu kenapa? Karena alasan yang tidak tepat, saudara. Belum lagi seminggu Petrus menyangkal 3 kali. Dia yang dengan gagah perkasa berkata, Guru, jangan terjadi penyalipan itu. Dia yang dengan gagah berkata, dia menetapkan pedangnya di telinga Malkus. Dia menyangkal, enggak, aku enggak kenal dia. Anak kecil bertanya, enggak, aku enggak kenal dia. Lihat, terjadi perubahan yang sangat besar dari mengeluk-elukan, dari percaya, dari memuja, pada akhirnya mengkhianati. Dari mengeluk-elukan, dari memuja, pada akhirnya mengaku tidak kenal. Saya yakin di antara ini disebabkan karena pemahaman yang keliru tentang Yesus. Bapak Ibu jangan salah mengenal Yesus. Amin. Saya ingin mengajarkan doktrin tentang kealahan, saudara. Saya rindu ada waktu. Saudara, kalau saudara mengenal Allah dengan cara yang keliru, bahaya. Mereka nggak mengenal siapa Yesus. Mereka menganggap Yesus hanya panglima perang saja. Bahwa kerajaannya di bumi ini. Yesus itu adalah raja di atas segala raja yang kedatangannya pertama adalah untuk menyelamatkan jiwa kita dari dosa melalui pengorbanannya di salib. Tetapi baru dia akan datang lagi sebagai raja yang mulia. Amin. Jangan salah memahami siapa Yesus. Ada banyak orang yang masih bingung tentang Trinitas. Hati-hati saudara ya. Sebab itu adalah ajaran yang mempengaruhi keselamatan kita. Makanya biasakan diri serius untuk belajar kebenaran tentang siapa Tuhan kita. Nanti malam saya akan mengemukakan tentang bahaya dari pengajaran sesat, terutama tentang pribadi Yesus. Salah mengenali Yesus, salah memahami Yesus. Saudara, kita menyembah Yesus yang keliru. Ya. Sama ketika saya memanggil dalam mimpi saya, Lena, Leanita yang mana dulu, karena ada banyak Leanita di dunia ini kan? Iya Pak ya? Kalau kita menyebut Yesus, dia haruslah Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Dia adalah Yesus, Hakim yang adil. Dia adalah Tuhan atas seluruh ciptaan. Jadi ikut dia bukan hanya karena apa yang dia dapat lakukan bagi kita, tetapi tentang kebenaran siapa dia. Kalau Bapak Ibu memiliki teologi yang salah, itu juga bahaya. Ada banyak orang yang tidak lagi suka belajar teologi. Teologi itu membingungkan, teologi itu menyesatkan. Ada banyak orang yang tidak lagi suka khotbah-khotbah yang eksposisi, yang ekspositori. Mau yang santai, mau yang memberi semangat. Saudara, kalau kita tahu kebenaran, semua kebenaran yang dikatakan di Alkitab, semuanya memberikan semangat yang hebat dalam hidup kita. Amin.
Kalau nggak percaya baca Mazmur 119 sampai selesai. Firman-Mu itu menyukakan hatiku, membuatku bersemangat, membuat mataku terang, membuat hatiku bersuka cita. Lihat, karena orang banyak tidak memiliki pengenalan yang benar akan Tuhan. Karena orang banyak memiliki pengenalan akan Allah yang salah. Mereka yang mengeluh-elukan Yesus. Mereka yang membuka bajunya untuk dihamparkan di jalan. Ya, nyopot jasnya ditaruh di situ, dilewati oleh Yesus dengan keledai tunggangannya. Dia yang mengangkat palem, Hosana, Hosana, Hosana. Enggak sampai 1 minggu, salibkan dia, salibkan dia, salibkan dia. Enggak sampai seminggu mengkhianati Yesus. Enggak sampai seminggu, aku enggak kenal tuh sama dia, siapa dia? Tidak sampai seminggu murid-murid yang dengan luar biasa senang mengantar Yesus. Mereka lari tunggang langgang, tercerai-berai. Karena pengenalan akan Tuhan yang salah. Karena teologi yang tidak sehat. Makanya kata Rasul Yohanes di dalam 2 Yohanes, kalau engkau keluar dari ajaranku, engkau tidak memiliki bapa, engkau tidak memiliki anak. Bapak Ibu, kita enggak boleh main-main dengan pengenalan kita akan Tuhan. Amin. Petrus berkata, bertumbuhlah dalam kasih karunia dan pengenalan akan Tuhan. Sebab inilah hidup kekal yang itu, kata Tuhan Yesus di dalam Yohanes pasal 17. Kalau dia mengenal Bapa yang benar, ada pribadi yang namanya Bapa. Amin, Bapak Ibu. Dan mengenal Yesus, mengenal anak, mengenal Kristus yang diutusnya. Ada Kristus, amin. Ada Roh Kudus, yang ketiganya adalah Esa. Yesus itu ketika dia datang di bumi, kalau di surat 2 Yohanes, saudara, bidat yang paling mengganggu jemaat pada waktu adalah bidat Gnostik. Mereka pikir Yesus itu tidak mungkin Allah sepenuhnya, enggak mungkin manusia sepenuhnya. Yesus itu bukan manusia juga bukan Tuhan. Atau dia manusia dan hanya jadi Tuhan ketika Roh Kudus turun atasnya. Ini bahaya. Sebab kalau Yesus bukan manusia 100%, dia tidak dapat menebus dosa-dosa kita. Amin. Kalau dia bukan Allah sepenuhnya, dia tidak dapat menebus kita dari dosa-dosa kita. Kalau dia tidak mati sungguh-sungguh dan bangkit, Allah enggak akan berkenan atas pengorbanannya. Jadi mari kita membiasakan diri kita dengan sungguh-sungguh belajar mengenal kebenaran. Saudara, jangan malas. Kemarin ulang tahun wanita, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Kita harus serius dalam mempelajari kebenaran firman Tuhan. Amin. Mari saudara, kalau ingin memiliki iman yang kokoh, iman yang teguh, kalau kita ingin setia sampai akhir, tidak meninggalkan iman, tidak meninggalkan Yesus yang benar itu. Ikutilah dia bukan karena apa yang dapat dia lakukan untuk kita. Sekalipun dia sanggup dan akan melakukan banyak hal kepada kita. Karena dia berkata, cari dulu kerajaan Allah serta kebenarannya, semuanya akan ditambahkan. Tetapi itu bukan alasan yang utama kita mengikuti Yesus. Tetapi alasan yang terutama karena siapa dia. Dia adalah Tuhan. Dia adalah juru selamat. Dia adalah hakim. Dia adalah Tuhan atas ciptaan, dan dialah satu-satunya jalan kebenaran dan kehidupan. Sekalipun mungkin dia tidak melakukan apa yang kita inginkan, seperti kata Sadrak, Mesak, dan Abednego. Aku tahu Allahku sanggup menolong aku dari perapian yang menyala-nyala ini. Aku tahu Allahku sanggup melepaskan aku dari tanganmu ya Raja. Tetapi meskipun dia tidak melakukannya, aku tetap setia kepada dia. Amin. Kata Paulus apa? Aku mengenal kepada siapa aku percaya. Sekalipun dia mengalami karam kapal, mengalami bahaya maut, dihajar,
dicambuk, disesah, saudara. Diancam akan dibunuh, dipenjara, dan akan dieksekusi mati. Apa kata Paulus? Aku akan tetap setia. Dan dia berkata apa? Aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sebab aku tahu kepada siapa aku percaya. Bapak Ibu, iman harus didasarkan pada pengenalan tentang siapa Tuhan itu. Bukan hanya pada apa yang dapat Dia lakukan untuk kita. Sebab Allah itu tidak selalu menuruti kemauan kita. Amin. Amin. Kenapa Dia tidak menuruti kemauan kita? Bukan karena Dia nggak sayang, bukan. Bukan. Tapi karena Dia tahu apa yang terbaik untuk kita. Dia turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang percaya dan mengasihi Dia. Kadang-kadang kita perlu dihajar, ditegur, supaya kita mengenal kebenaran. Nah, mari saudara, sekali lagi saya tidak mengatakan bahwa Tuhan tidak mau dan tidak sanggup. Dia sanggup, tetapi jangan mengikut Dia hanya karena apa yang Dia dapat lakukan bagi kita. Tetapi ikutilah Dia, karena Dia adalah Tuhan yang sesungguhnya, Tuhan yang benar, yang olehnya kita beroleh hidup yang kekal. Amin. Mari, dari kisah ini ada beberapa kebenaran tentang siapa Yesus yang harus kita pahami, dan itu harus menjadi dasar iman kita kepadanya. Itu harus menjadi dasar pengiringan kita kepada Yesus. Itu harus menjadi dasar alasan kita dalam mengikuti Yesus. Yang pertama, perhatikan saudara, bahwa kita mengikut Yesus karena apa? Karena Dia adalah Tuhan yang berdaulat atas segala sesuatu. Bapak Ibu, kita harus percaya bahwa apapun yang terjadi itu semuanya ada dalam kendali Tuhan. Amin. Apa saja. Tidak ada sesuatu pun yang terjadi tanpa kontrol Tuhan. Tuhan berdaulat atas segala sesuatu yang terjadi. Dan itu dinyatakan dalam kisah ini, saudara. Masuknya Yesus ke Yerusalem itu adalah awal dari minggu-minggu atau minggu di mana Dia akan ditangkap, di mana Dia akan diadili, dan Dia akan disalibkan. Dan apa yang terjadi pada sepanjang minggu itu menunjukkan kedaulatan Yesus atas semua peristiwa yang terjadi di sana. Yesus tahu pasti bahwa Dia akan datang menyatakan diri sebagai Mesias, tetapi Mesias yang menderita. Dia tahu bahwa Dia akan ditolak, Dia tahu bahwa Dia akan disalibkan, tetapi akan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Dia tidak mau mengikuti kemauan orang yang berkata, Hosana, diberkatilah Raja yang datang dalam nama Tuhan. Dia tidak mau mengikuti kemauan orang untuk menjadikan Dia seorang raja bagi Israel. Tidak. Dia juga tidak mau diintimidasi oleh orang-orang Farisi. Guru, suruh diam itu murid-muridmu. Mereka ngomong ngawur. Memangnya siapa kamu? Sehingga mereka mengatakan Hosana bagi kamu. Mereka mengangkat palem. Mereka meletakkan baju-baju sebagai alas jalanmu. Suruh mereka diam. Apa kata Yesus? Kalau mereka diam, batu-batu ini akan berteriak mengatakannya. Amin, Bapak Ibu. Lihat, Yesus yang memegang kendali atas peristiwa itu. Yesus hidup atas ketetapan Bapanya. Yesus hidup atas waktu yang telah ditentukan untuk dirinya. Dan waktu itu Dia harus masuk ke Yerusalem pas Minggu Paskah, di mana domba Paskah akan disembelih, dan itu waktu yang tepat bagi Dia untuk memberikan nyawanya sebagai domba Paskah untuk keselamatan umat manusia. Amin. Bapak Ibu, ini waktu yang dikendalikan oleh Tuhan. Padahal Yesus tahu, saudara, imam-imam, ahli-ahli Taurat itu hendak menangkap Dia, tapi Yesus dengan gagah berani
Dia menunggangi keledai muda yang tidak pernah digunakan sama sekali. Karena dia tahu itu waktunya dia masuk Yerusalem. Ditangkap, disalibkan, tetapi dibangkitkan pada hari yang ketiga. Amin. Dan pada akhirnya Yesus banyak membuat orang marah. Orang-orang Farisi marah menangkap Yesus, menghadapkannya ke Pilatus, menghakimi. Dia dikatakan sebagai penghujat dan lain sebagainya. Ada begitu banyak tuduhan palsu diberikan kepada Yesus. Dan mereka berteriak, salibkan dia, salibkan dia. Lihat, semua yang terjadi itu dalam kendali Yesus. Bapak Ibu percaya? Amin. Seluruh situasi yang terjadi pada waktu itu ada dalam kendali Yesus. Bapak Ibu mari, kalau kita mau mempunyai iman yang teguh, kita harus sungguh-sungguh memahami bahwa Yesus itu Tuhan yang berdaulat atas semua peristiwa, yang berdaulat atas semua kejadian. Bahkan kejahatan yang mungkin terjadi di atas muka bumi itu hanya dalam kendali Tuhan. Amin. Yesus bukanlah orang yang secara kebetulan memilih murid-murid yang salah sehingga seorang muridnya mengkhianati dia. Seorang lagi menyangkal bahwa dia mengenal Yesus. Yang lain lagi lari tunggang-langgang. Dia nggak salah pilih, tapi dia mengendalikan semua dan itu memang harus terjadi sesuai dengan yang dikehendaki oleh Tuhan. Kalau dia mati di atas kayu salib bukan karena kecelakaan, tetapi karena dia menyerahkan nyawanya secara sukarela untuk menebus dosa-dosa kita di kayu salib. Amin. Karena Yesus berdaulat atas segala peristiwa, itulah yang mengharuskan kita mengikut Yesus. Kita harus berani berkata, apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Amin. Karena dia yang mengendalikan. Bukan kebetulan. Kalau kita ibadah sekarang ini juga bukan kebetulan. Amin. Bahkan kejahatan yang terjadi di salib itu atas kedaulatan Tuhan. Sekalipun pembuat kejahatan akan memikul dosanya sendiri. Coba baca di dalam Kisah Rasul pasal 4 ayat 27 dan ayat 28. Kisah Rasul pasal 4 ayat 27 dan 28. Sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus, hambamu yang kudus yang engkau urapi. Kita baca bersama-sama. Untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendak-Mu. Amin. Segala yang terjadi telah ditentukan, telah ditetapkan dari semula oleh kuasa dan kehendak Tuhan. Karena itulah kita mengikut Yesus. Amin. Tidak ada satupun yang dapat menggagalkan maksud Allah. Pengkhianatan Yudas Iskariot, penyangkalan Petrus, bahkan penangkapan, pengadilan, penyalipan, tidak menggagalkan rencana Allah. Justru itu menggenapkan rencana Allah untuk keselamatan saudara dan saya. Mari jangan mengikut Tuhan hanya karena apa yang Dia bisa lakukan untuk kita. Kalau seperti itu kita akan kecewa karena Dia berdaulat kok. Kita mau A, Tuhan mau B, siapa yang mau protes? Tetapi kita tahu semua yang dilakukan adalah untuk kebaikan kita. Bahkan mungkin penderitaan yang sehebat apapun juga, kalau kita ikut Tuhan karena Dia adalah Tuhan yang berdaulat atas segala sesuatu, kita akan tetap setia apapun yang terjadi. Amin. Hal yang berikutnya saudara, kita itu mengikut Yesus karena apa? Karena Dia adalah Tuhan atas ciptaan.
Saudara, kita banyak membaca di Alkitab bagaimana Yesus berkuasa atas air laut, bagaimana dia berkuasa atas gelombang, dia berkuasa atas angin. Ketika dia ada di kapal bersama dengan murid-muridnya diterpa gelombang, dia hanya berkata apa? Diam dan tenanglah. Lalu air pun diam dan tenang, angin pun menjadi sangat-sangat reda. Sekali dia mengutuk pohon ara, maka matilah pohon itu. Dan dalam kisah ini menarik saudara, bahwa Yesus dengan kuasanya dia dapat menunggangi seekor keledai muda yang masih tertambat. Seekor keledai muda yang belum pernah digunakan sama sekali untuk mengangkat beban. Saya membaca beberapa penafsiran. Bahkan kalau melihat acara-acara di televisi mengenai apa itu, yang tentang binatang itu, enggak gampang saudara menunggangi keledai muda yang masih belum pernah ditunggangi. Waduh saudara, pasti dia akan menolak. Saya pernah melihat bagaimana seorang pelatih kuda itu menjinakkan kuda yang muda sampai dia bisa ditunggangi dan bisa taat sama penunggangnya. Itu enggak gampang. Ini keledai muda masih tertambat, enggak pernah digunakan angkat beban, diambil ditunggangi manut, saudara. Yang luar biasa, keledai ini memberikan punggungnya kepada Yesus untuk dijadikan tunggangan. Dia tidak memberontak. Saya yakin kalau Yesus memberontak dan jatuh, dia tiba-tiba duduk, pasti ditulis itu. Yesus dibantu naik keledai lalu jatuh. Tapi enggak. Beberapa penafsiran mengatakan hal yang sama. Ini sesuatu yang tidak mungkin dilakukan oleh manusia biasa. Lihat, keledai ini saja taat kepada Yesus, saudara. Dan memang pada waktu itu, hewan yang akan digunakan untuk hal-hal yang sifatnya kudus, itu harus hewan yang tidak pernah digunakan untuk kepentingan manusia. Seperti keledai ini, tidak pernah digunakan untuk mengangkat beban. Dikhususkan untuk rencana Tuhan. Dan hewan ini, saudara, mau dipakai menjadi alat kendaraan Yesus. Hanya Tuhan pencipta atas alam semesta yang berkuasa atas ciptaan yang dapat melakukan itu, saudara. Ya, dan karena Yesus adalah pencipta, dia adalah Tuhan atas ciptaan, maka sudah seharusnya kita mengikuti dia. Amin. Sudah seharusnya kita mentaati dia. Saudara, kalau keledai saja mau nurut sama Tuhan, apalagi kita orang yang mengenal kebenaran. Saudara, keledai itu lebih pintar loh dari manusia. Ingat si Bileam itu pada waktu dia diminta untuk mengutuki bangsa Israel. Pada waktu keledai itu berjalan, ada malaikat berdiri di depannya. Keledai itu mepet ke tembok sampai dipukul sama Bileam. Kamu kenapa minggir? Kamu kenapa minggir? Dia bisa ngomong kok. Keledai tahu loh siapa Tuhan, masa kita nggak tahu siapa Tuhan? Keledai lebih pintar daripada manusia. Kalau kita ingin iman yang teguh, ikutlah dia karena dia Tuhan atas ciptaan. Amin. Segala sesuatu dijadikan oleh dia. Kata Yohanes 1 ayat 1-3. Tanpa dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang dijadikan. Dalam dia ada hidup. Dan hidup itu adalah terang manusia. Kita tidak ada di tempat ini atau kita tidak lahir di bumi ini karena kejadian yang sifatnya kebetulan. Tidak, semua ada dalam kendali Tuhan. Amin. Tidak ada yang kebetulan. Mari kita syukuri pertemuan ini. Syukuri kalau kita bisa beribadah bersama-sama karena semua ada dalam kontrol dan kendali Tuhan. Dan harus karena alasan itulah kita mengikut Tuhan.
Yang ketiga, perhatikan bahwa kita ini mengikuti Yesus karena dia adalah Tuhan atas nubuatan. Ya. Kita membaca di sini bahwa apa yang dilakukan oleh orang-orang banyak pada waktu itu mengeluh-ngeluhkan Yesus, membawa daun-daun palem, kemudian menghantarkan pakaian mereka di jalan untuk dilewati oleh Yesus. Itu semua telah dinubuatkan di dalam firman Tuhan. Dia Allah yang menggenapi nubuatan, atau dapat dikatakan dia adalah Tuhan atas nubuatan. Ya, ada banyak ayat tentang itu, tetapi saya hanya mau membaca satu untuk kita sekalian. Coba lihat Sakaria pasal 9 ayat yang ke-9. Sakaria 9 ayat yang ke-9. Ini adalah hal yang dinubuatkan, adalah nubuatan yang digenapi oleh Yesus pada waktu dia masuk ke Yerusalem dengan dielu-elukan. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion. Bersorak-sorailah, hai putri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu. Ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang muda. Amin. Tepat seperti yang dialami oleh Yesus. Dia menunggangi seekor keledai beban yang masih muda, yang belum pernah digunakan sama sekali untuk mengangkat beban. Dan orang bersorak-sorak dengan nyaring, Hosana, Hosana. Memang Lukas tidak menggunakan kata Hosana, tetapi diberkatilah. Tapi kata yang diberkati itu juga bisa berarti Hosana, saudara. Dan dia menunggangi seekor keledai muda. Ini menunjukkan bahwa dia adalah Mesias yang rendah hati, saudara ya. Mesias yang datang untuk menyelamatkan umat manusia dengan penderitaannya di atas kayu salib. Setelah zaman Salomo, saudara, raja-raja tidak lagi menggunakan keledai. Mereka menggunakan kuda perang. Yang namanya panglima perang itu pasti menggunakan kuda perang, bukan keledai. Keledai itu biasanya dipakai untuk mengangkat beban, dan biasanya hanya orang-orang sederhana yang menggunakan keledai. Ya, pada zaman-zaman sebelum Salomo, orang-orang dulu tokoh-tokoh menggunakan keledai untuk tunggangan. Enggak ada dikatakan kekayaannya itu 1000 ekor kuda, enggak ada. Yang ada lembu, kambing, domba, keledai disebut. Tapi setelah zaman Salomo mereka berperang menggunakan kuda-kuda perang. Tapi Yesus menggunakan keledai beban. Beda sekali ya. Yesus menunjukkan dirinya sebagai seorang Mesias, penggenapan Sakaria 9 ayat yang ke-9. Tetapi bukan panglima perang secara politis yang akan membebaskan Israel dari penjajahan Roma, tetapi kedatangannya yang pertama adalah untuk mati di atas kayu salib menebus dosa-dosa umat manusia. Amin. Tetapi dia yang mati dan bangkit itu, saudara, akan datang sebagai raja pemenang, yang dalam kitab Wahyu dikatakan dia menunggangi seekor kuda putih. Mari saudara kita mengikut Tuhan, karena Yesus adalah Tuhan atas nubuatan. Banyak nubuatan tentang Yesus. Kita bisa membaca di Yesaya, kita bisa membaca di Mazmur. Ada Mazmur Mesianik, Yesaya 54 terutama tentang dia yang menderita dan lain sebagainya. Jadi semua yang terjadi pada Yesus itu adalah penggenapan, karena dia adalah Tuhan atas nubuatan. Makanya mari kita mengikut dia, bukan hanya karena apa yang dia bisa lakukan untuk kita, tetapi karena dia adalah Tuhan atas penggenapan. Dan mungkin sekalipun dia tidak melakukan apa yang kita inginkan, kita tetap setia, sebab dia adalah Tuhan yang berdaulat atas segala sesuatu, Tuhan atas ciptaan, karena dia adalah Tuhan atas segala nubuatan. Yang berikutnya, saudara, yang keempat. Kita mengikut Yesus karena apa? Kita mengikut Yesus karena Tuhan itu adalah Tuhan yang
menghakimi. Dia adalah hakim. Atau dapat saya katakan dia adalah Tuhan atas penghakiman. Kita sudah membaca tadi ketika Yesus sudah di jalan turun-turunan di Bukit Zaitun menuju ke Yerusalem, dikatakan Yesus menangisi Yerusalem. Coba kita baca lagi itu. Kita baca lagi itu. Ayat yang ke-41. Dan ketika Yesus telah dekat dan melihat kota itu, ia menangisinya. Saudara, kata tangisan di sini lebih hebat daripada ketika Yesus menangis bersama-sama dengan Marta di kubur Yesus. Kata menangisi ini dalam artian dia menjerit, dia meratap, dia meraung atas keadaan Yerusalem. Wahai betapa baiknya jika pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Sebab akan datang harinya bahwa musuhmu akan mengelilingi engkau dengan kubu, lalu mengepung engkau dan menghimpit engkau dari segala jurusan, dan mereka akan membinasakan engkau beserta dengan pendudukmu, dan pada tembokmu mereka tidak akan membiarkan sebab satu batu pun tertinggal terletak di atas batu yang lain, karena engkau tidak mengetahui saat bila mana Allah melawat engkau. Saudara, Yesus menunjukkan penghukuman yang akan dialami oleh Yerusalem sebab mereka menolak Yesus. Amin. Saudara, Allah bukan hanya Allah yang penuh kasih karunia, tetapi dia juga adalah Allah yang adil, Allah yang menghakimi. Kasih-Nya tidak menghendaki seorang pun binasa. Kasih-Nya menghendaki semua orang bertobat dan beroleh pengenalan akan Dia, tetapi keadilannya menuntut penghukuman atas dosa. Bapak Ibu, saya mau mengingatkan, kasih karunia Allah itu tidak untuk selama-lamanya. Ada batasnya, saudara. Dan pada waktu itu penyaliban Yesus menunjukkan bahwa penghukuman sudah dekat dengan Israel. Dan kita membaca di sejarah tahun 70 Masehi. Jenderal Titus dan pasukannya menghancurkan Yerusalem. Bahkan saudara, tembok bait suci itu sudah dirobohkan, hancur sama sekali. Mereka mempersembahkan babi di tempat korban persembahan di bait suci. Babi itu bagi orang Israel haram, tapi tidak bagi saya. Jangan teganglah saudara. Ada yang menolak babi di sini? Kami terbuka. Lihat betapa malunya penghinaan terhadap Yerusalem. Itu penghukuman, saudara. Kalau sekarang ini adalah masa-masa kemurahan, pahami itu. Jangan seperti Yerusalem, engkau tidak tahu apa yang perlu untuk sejahteramu. Saudara, yang perlu untuk sejahtera kita adalah percaya Yesus dengan alasan yang benar. Amin. Sejahtera bukan karena harta benda, karena kesehatan, karena apapun juga. Bukan karena bebas dari penderitaan. Bukan. Sejahtera kalau Yesus selalu ada bersama-sama dengan kita. Seperti kalau lagi jatuh cinta itu kan, lagi kasmaran, sepiring berdua, bahagia bersamamu sayang, kan begitu. Sekalipun tidur di alas koran, engkau segala-galanya bagiku. Sekalipun itu mungkin dianggap gombal, tapi dengan Tuhan itu kebenaran. Amin. Di lembah kekelaman sekalipun, tongkatmu dan gadamu itu yang menghibur aku. Di tengah padang gurun sekalipun, saudara, batu-batu mengeluarkan air. Ada mata air di tengah padang gurun, ada pohon korma dengan segala yang disediakan Tuhan bagi umat Israel. Saudara, sejahtera kita itu kalau sungguh-sungguh percaya Yesus.
Jangan Tuhan berkati aku supaya sejahtera-Mu limpah. Tidak, saudara. Kita harus mengatakan, Tuhan Engkaulah damai sejahtera aku. Amin, Bapak Ibu. Kalau enggak begitu enggak bertahan, saudara, iman kita. Katanya Tuhan baik, aku kok sakit enggak sembuh-sembuh. Katanya Tuhan baik, kok usahaku diizinkan terus seperti ini. Katanya Tuhan baik, kenapa rumah tanggaku kok enggak beres-beres. Saudara, Tuhan sedang melatih kita, mendidik kita. Supaya kita tidak mengasihi Dia karena apa yang Dia dapat lakukan bagi kita. Tapi kita mengasihi Dia karena siapa Dia. Anak-anak, jangan mengasihi orang tuamu karena orang tuamu masih punya uang. Masih bisa memberikan kamu jajan. Atau membiayai kamu uang sekolah. Tapi kasih Dia karena Dia adalah papa mamamu. Amin. Yang melahirkan kamu. Jangan sampai ada uang, papa mama disayang, tidak ada uang, dibuang. Masih muda, disayang-sayang, sudah tua, taruh panti jompo. Kalau lagi perlu Tuhan, Tuhan didatangi, berkati saya Tuhan, sudah diberkati, Tuhan ditaruh di kamar paling pojok. Tidak mau lagi lihat-lihat Dia. Jangan sampai ada anak-anak yang ngomong sama orang tuanya, papa jahat. Kenapa papa jahat? Papa enggak belikan motor yang aku inginkan. Oh, memangnya selama ini, jangan sampai kita berkata, Yesus jahat. Kenapa aku tidak dijawab doa? Saudara, Dia tidak pernah jahat. Dia Allah yang adil, Dia Allah yang benar. Amin. Dia selalu baik untuk umat ketebusannya. Saya mau mengingatkan saudara bahwa Dia adalah Tuhan atas penghakiman. Satu saat kasih karunia akan ada batasnya. Saat Yesus datang kembali dengan kemuliaan bersama dengan pasukan bala tentara surga, di situ sudah tidak ada lagi kemurahan. Atau saat sekarang kita menghembuskan nafas terakhir, sudah tidak ada lagi kesempatan. Amin Bapak Ibu. Makanya selagi kita masih hidup, selagi kita masih dapat mengatakan hari ini ada untukku, terima kasih aku bernafas. Saudara, kasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Amin. Amin. Saudara, jangan sampai kita seperti Israel, tidak bisa memahami apa yang perlu untuk damai sejahtera mereka, tidak mengenali kehadiran Mesias, dan sekarang jangan kita tidak memahami kehadiran Allah. Dia hadir melalui firman-Nya, Dia hadir melalui tegurannya, Dia hadir melalui penghiburannya. Jangan pernah tolak Dia, katakan ya kepada firman Tuhan. Kalau kita melakukan itu, saudara, Tuhan tidak akan menghakimi kita, tidak akan murka. Dia akan memberkati kita sebab kita menyambut Dia. Bukan karena apa yang Dia dapat lakukan untuk kebutuhan kita sehari-hari. Tetapi karena Dia adalah Tuhan yang berdaulat atas segala sesuatu. Tuhan atas ciptaan, Tuhan atas nubuatan, Tuhan atas penghakiman. Yang terakhir saudara, kenapa kita harus mengikut Tuhan dengan setia? Karena Dia adalah satu-satunya juru selamat kita. Amin. Yesus datang pertama kali untuk memberikan damai sejahteranya dengan memikul dosa-dosa kita di dalam tubuhnya sendiri. Tetapi tawaran itu akan selesai saat Dia datang kembali sebagai Raja di atas segala raja. Dia telah datang mempersembahkan domba Allah yang mengangkut dosa seluruh isi dunia. Dan tawaran itu akan selesai kalau Dia datang kembali untuk menghakimi semua umat manusia. Dibutuhkan kerendahan hati untuk kita datang kepada Yesus. Berulang-ulang kali teks Alkitab mengajarkan itu. Dan itu yang saya khotbahkan beberapa minggu sebelumnya. Saudara, memang kasih karunia itu kadang-kadang mengganggu ego kita ya. Seperti orang Farisi dalam perumpamaan dua orang yang berdoa itu. Tuhan, aku gak sama seperti orang itu. Aku berpuasa seminggu 2 kali. Kadang Ramadan aku juga ikut puasa. Belum Ramadan pada itu belum ada ya.
Aku memberi ini, aku memberi itu. Aku tidak jahat seperti orang itu. Orang yang seperti itu nggak masuk surga. Saya pernah khotbahkan alasan kenapa orang yang berpikir baik nggak bisa masuk surga, kan jangan lupakan itu. Kalau lupa coba lihat di berita firman Eklesia. Jangan lupa saudara. Tetapi yang mengatakan dengan tunduk kepala, tidak berani masuk ke dalam, dia memukul dadanya. Allah, kasihanilah aku orang berdosa. Orang itu yang diselamatkan oleh Tuhan. Amin. Amin. Bapak Ibu, dia adalah juru selamat, tetapi dia juga adalah hakim yang adil. Kesempatan itu tidak untuk selama-lamanya. Dia mati untuk menjadi tebusan bagi banyak orang pada saat kedatangannya kembali. Dia adalah juru selamat kita, karena itulah kita mengikuti dia. Tetapi kita sementara menantikan kedatangannya kembali. Dan saat dia datang, tidak ada lagi belas kasihan. Yang ada adalah penghakiman bagi orang-orang yang menolak dia. Tetapi berkat bagi orang-orang yang menerima dia. Amin. Mari kita mengikut dia bukan karena apa yang mungkin dapat dia lakukan bagi kita. Tapi mari kita mengikut dia karena kita mengenal dia dan karena dia adalah Tuhan, juru selamat kita. Amin. Sama-sama kita berdiri.